السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم. ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين رحمكم الله. Walhamdulillah, senantiasa kita memanjatkan puji syukur kita hanya untuk Allah Rabbul Alamin yang telah melimpahkan sekian banyak kenikmatan yang Allah Subhanahu wa ta'ala anugerahkan kepada kita sekalian. Dan pada malam hari ini, walaupun dengan cuaca yang Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan curahan hujannya, namun semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan hujan ini sebagai rahmat bagi kita sekalian dan bukan sebagai azab. Dan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala mencatat pahala yang berlipat ganda dari kesungguhan kita dan semangat kita untuk datang ke tempat ini dalam rangka untuk menuntut ilmu, at-tafaqquhu fid din, mempelajari dan mendalami agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita lanjutkan kembali pembahasan kita dari kajian sahih Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, di mana pada pertemuan yang lalu kita telah menyebutkan dua hadis yang disebutkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala di dalam bab tentang menjawab fatwa dengan menggunakan isyarat. Apakah mengisyaratkan dengan tangannya atau mengisyaratkan dengan kepalanya? Maka menjawab pertanyaan yang disampaikan kepadanya dengan jawaban tersebut adalah diperbolehkan, dengan syarat sebagaimana yang telah kita sebutkan bahwa isyarat tersebut
isyaratun mafhumah, isyarat yang difahami dengan jelas. Apakah dengan tangan atau dengan kepala atau yang lainnya. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala menjadikan itu sebagai judul bab yang menunjukkan bolehnya. Kemudian masih tersisa satu hadis di dalam bab ini yang akan kita baca pada malam hari ini insyaallah ta'ala. Berkata Al-Imam Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Al-Mughirah bin Bardizbah Al-Ju'fi Al-Bukhari rahimahullah ta'ala, haddatsana Musa ibn Ismail, telah memberitakan kepada kami Musa bin Ismail, beliau adalah Abu Salamah At-Tabuzaki yang telah kita bahas pada dua hadis sebelumnya. Yang meriwayatkan adalah Musa bin Ismail, sebagaimana yang telah kita sebutkan, beliau adalah perawi dua hadis yang sebelumnya, yang mana beliau berasal dari Basrah. Abu Salamah At-Tabuzaki Al-Minqari, beliau adalah seorang perawi yang sangat terpercaya. Qala haddatsana Wuhaib, beliau berkata telah memberitakan kepada kami Wuhaib bin Khalid bin Ajlan Al-Bahili Abu Bakar, beliau juga berasal dari Basrah. Qala haddatsana Hisham, beliau berkata telah memberitakan kepada kami Hisham, beliau adalah Hisham bin Urwah bin Zubair. Dan Hisham bin Urwah rahimahullah ta'ala termasuk dari kalangan perawi yang sangat terpercaya, khususnya apabila dia meriwayatkan hadis dari Aisyah radhiyallahu taala anha. An Fatimah, dari Fatimah bintul Munzir Ibn Zubair. Dan Fatimah bintul Munzir ini adalah istrinya Hisham, sekaligus dia adalah anak pamannya. Maka di sini kita mendapatkan faedah dari riwayat ini, yaitu seseorang yang meriwayatkan hadis dari istrinya. Dan ini adalah keutamaan dalam sebuah keluarga. Suami istri keduanya dari kalangan muhaddits, ahlul hadis, perawi hadis, orang-orang yang terpercaya dalam meriwayatkan hadis-hadis dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. An Asma, dari Asma bintu Abi Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anha, dan beliau adalah saudaranya Aisyah, sekaligus neneknya Hisham bin Urwah. Dari Hisham bin Urwah meriwayatkan dari istrinya, dari neneknya. Neneknya mengabarkan dari Aisyah, yaitu saudara dari neneknya Asma dan Aisyah. Keduanya adalah anak Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhum. Qalat, berkata Asma, ataitu Aisyah wa hiya tusalli. Aku mendatangi Aisyah
dalam keadaan beliau salat. Beliau sedang mengerjakan salat pada waktu itu. Wa qultu, maka aku pun bertanya. Yani bertanya kepada Aisyah radhiyallahu taala anha, "Ma sya'nun nas?" Ada apa dengan manusia? Yani apa yang terjadi? Mengapa manusia dalam keadaan demikian? Karena pada waktu itu Asma bintu Abi Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anha melihat kaum muslimin, mereka berlari seperti orang-orang yang ketakutan. Rupa-rupanya mereka menuju masjid. Berlari para sahabat, takut. Demikian pula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dia pun masuk bertemu dengan Aisyah radhiyallahu taala anha di saat Aisyah sedang mengerjakan salat. Maka dia pun bertanya, ada apa dengan manusia? Fa asyarat ila sama, maka Aisyah radhiyallahu taala anha mengisyaratkan dengan tangannya ke langit. Nah, maksudnya lihat apa yang terjadi. Dan yang diinginkan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau mengisyaratkan ke langit untuk memahamkan Asma bintu Abi Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhuma bahwa ada sesuatu yang terjadi di langit, yaitu al-kusuf. Terjadi gerhana matahari pada waktu itu. Dan gerhana matahari, para ulama at-tarikh mereka menyebutkan bahwa di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hanya terjadi satu kali saja. Gerhana matahari hanya terjadi sekali, yaitu pada tahun 10 Hijriah, pada bulan Syawal di pagi hari. Naam. Dan kejadian tersebut bertepatan dengan kematian anak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu Ibrahim radhiyallahu taala anhu. Meninggal pada saat usia beliau masih kecil. Ketika meninggal Ibrahim radhiyallahu anhu, maka bertepatan dengan meninggalnya beliau terjadilah gerhana matahari. Maka pada saat terjadinya gerhana tersebut, maka di antara mereka ada yang menghubung-hubungkan bahwa terjadinya gerhana disebabkan karena kematian anak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga ketika muncul persangkaan tersebut, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam segera menepis persangkaan itu dan membantah mereka yang menyangka ada hubungannya kejadian yang ada di langit dengan yang terjadi di bumi. Maka beliau pun berkhutbah, dan di antara yang beliau sampaikan sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan, inna syamsa wal qamara ayatan min ayatillah la yankasifani li mauti ahadin wala li hayati. Sesungguhnya matahari dan bulan, keduanya adalah merupakan tanda dari tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Keduanya tidaklah terjadi gerhana disebabkan karena matinya seseorang ataukah hidupnya, lahirnya seseorang. Sama sekali tidak ada hubungannya. Namun itu adalah tanda yang mana Allah Subhanahu wa taala hendak menampakkan kekuasaannya terhadap hamba-hambanya, dan untuk memberikan dan memasukkan perasaan takut ke dalam hati-hati hambanya. Sehingga pada saat terjadi gerhana tersebut, maka para sahabat
Demikian pula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka dalam keadaan ketakutan. Lalu kemudian mereka menuju masjid dan mereka pun melaksanakan ibadah salatul kusuf, salat gerhana. Nah, termasuk di antara yang salat pada waktu itu adalah Aisyah radhiyallahu taala anha. Asma radhiyallahu taala anha melihat keadaan itu, maka beliau pun heran. Sehingga beliau bertanya kepada Aisyah radhiyallahu taala anha, apa yang sedang terjadi? Mengapa manusia dalam keadaan ketakutan dan mereka berkumpul ke masjid? Maka Aisyah sedang salat. Maka beliau cukup mengisyaratkan ke langit untuk memahamkan kepada Asma bahwa terjadi gerhana matahari. Fa idzan nasu qiyamun, maka tiba-tiba manusia pun mereka tegak melaksanakan ibadah. Mereka pun salat. Faqalat subhanallah. Lalu kemudian Aisyah radhiyallahu taala anha pun mengatakan, yakni dijelaskan oleh para ulama bahwa Aisyah mengucapkan ini dengan isyarat yang difahami bahwa beliau mengatakan subhanallah. Yang difahami bahwa beliau mengatakan subhanallah. Qultu ayah. Lalu kemudian Asma bertanya lagi, apakah ini tanda? Maksudnya tanda dari tanda-tanda kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala. Fa asyarat bi ra'siha ay na'am. Maka Aisyah mengisyaratkan dengan kepalanya. Maksudnya na'am, betul. Bahwa ini adalah merupakan tanda dari tanda-tanda kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala. Perhatikan di sini terjadi dialog antara Asma dan Aisyah radhiyallahu ta'ala anha dalam keadaan Aisyah sedang mengerjakan salat. Beliau mengisyaratkan dengan tangan dan juga mengisyaratkan dengan kepalanya. Mengisyaratkan dengan kepala. Faqumtu, maka kata Asma, aku pun ikut salat. Aku pun ikut mengerjakan salat hatta tajallanil ghasyu. Sampai hampir saja aku pingsan. Nah, disebabkan karena lamanya salat tersebut. Mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca dengan bacaan yang panjang sekali. Atal al-qiyam. Beliau memanjangkan salatnya. Naam. Memanjangkan bacaannya. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak berhenti sampai matahari itu kembali seperti sedia kala. Sampai gerhana itu telah hilang. Barulah Nabi sallallahu alaihi wasallam selesai dari salatnya. Menunjukkan panjangnya. Dan di antara yang merupakan hal yang tidak terdapat pada salat-salat yang lain yang terdapat di dalam salatul kusuf, di mana dalam pelaksanaan salatul kusuf yang sahih yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dalam satu rakaat ada 2 ruku' dan 2 sujud. 2 kali ruku' dan 2 kali sujud. Jadi pada 2 rakaat salatul kusuf ada 4 ruku' dan 4 sujud. Adapun 4 kali sujud sama seperti salat-salat yang lainnya. Namun 4 kali ruku' ini yang berbeda. Yang membedakan antara salatul kusuf dengan salat-salat yang lainnya. Di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tatkala beliau melaksanakan salatul kusuf, beliau berdiri, kemudian salat seperti biasa, membaca Al-Fatihah, lalu setelah itu membaca surah dan membaca surah yang panjang. Setelah itu beliau ruku'. Lalu kemudian begitu bangkit dari ruku',
beliau melanjutkan kembali bacaannya. Melanjutkan kembali bacaan dan memanjangkan bacaan tersebut. Lalu beliau ruku' dan seterusnya i'tidal. Lalu salat seperti biasanya. Demikian yang beliau kerjakan sebanyak 2 rakaat dari salat al-kusuf. Lalu setelah itu beliau pun berkhutbah di hadapan para sahabat setelah melaksanakan salat. Karena saking panjangnya bacaan itu sampai kata Asma, hatta tajallani al-ghashuf, hampir saja beliau itu pingsan. Faja'altu asubbu ala ra'sil ma', sehingga aku pun menuangkan di atas kepalaku air. Setelah selesai salat, فحمدallah azza wa jalla an-nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa athna alaihi. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memuji Allah dan mengucapkan sanjungan-sanjungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tsumma qala, kemudian beliau memulai khutbahnya. Dan di antara yang beliau ucapkan, beliau mengatakan, "Ma min syai'in lam akun urituhu illa ra'aituhu fi maqami." Tidaklah ada sesuatu yang aku belum pernah diperlihatkan sebelumnya, melainkan aku telah melihat di tempatku ini, di tempat beliau berdiri. Beliau diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala alam ghaib yang tidak beliau lihat sebelumnya dan tidak disaksikan pula oleh para sahabat. Namun khusus Nabi sallallahu alaihi wasallam yang melihat keadaan tersebut. Hatta al-jannatu wan nar, sampai surga dan neraka dilihat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam pada waktu itu. Fa uhiya ilayya, lalu diwahyukanlah kepadaku, annakum tuftanuna fi quburikum, bahwasanya kalian akan difitnah, kalian akan diuji di dalam kuburan-kuburan kalian. Mithla aw qariba, la adri ayya dzalika qalat Asma, yang semisal ataukah mendekati. Berkata perawi hadis ini, saya tidak tahu yang manakah kalimat yang mana yang diucapkan oleh Asma, apakah mithla atau qariba. Di sini perawi ini ragu. Apakah Asma mengatakan mithla yang artinya seperti atau persis, atau qariba artinya mendekati. Nah, saya tidak tahu yang mana yang dikatakan oleh Asma. Min fitnatil Masihid Dajjal, dari fitnah Al-Masih Ad-Dajjal yang muncul di akhir zaman. Yani Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan umatnya bahwa kalian di alam barzakh nanti ada yang disebut dengan fitnatul qabr. Ujian di alam barzakh, ujian di alam kubur. Yang mana ujian di alam kubur tersebut seperti atau mendekati fitnah pada saat munculnya Ad-Dajjal. Yuqalu, lalu dikatakan, apabila seseorang telah memasuki alam barzakh tersebut, lalu kemudian didatangi oleh 2 malaikat yang disebutkan dalam sebahagian riwayat bahwa kedua malaikat itu bernama Munkar dan Nakir, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Tirmidzi rahimahullahu taala. Yuqalu, lalu dikatakan kepadanya, ma ilmuka bihadzal rajul, apa pengetahuan engkau terhadap laki-laki ini? Maksudnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa yang engkau ketahui tentang dia? Fa ammal mu'min awil muqin, adapun orang yang ketika di dunia dia beriman ataukah dia yakin, la adri bi ayyihima qalat Asma. Lagi-lagi di sini perawi mengatakan, saya tidak tahu yang manakah yang dikatakan oleh Asma. Apakah kata al-mu'min atau al-muqin? Mu'min artinya orang mukmin, al-muqin artinya orang yang yakin. Ya, ini kurang lebih maknanya
dan maksudnya sama. Hanya saja di sini perawi beliau ingin meriwayatkan hadis berdasarkan lafaz yang beliau dengarkan langsung dari Asma radhiyallahu taala anha, sehingga apabila ada kata-kata yang tidak meyakinkan, maka beliau pun menyebutkan dua kemungkinan itu. Maka dia mengatakan, saya tidak tahu yang mana yang dikatakan Asma, apakah kata al-mu'min atau al-muqim, mu'min ataukah yaqin. Fayaqulu, maka dia pun menjawab, yaitu apabila dia seorang mukmin yang yakin, yang menerima kebenaran Islam, maka dia menjawab ketika ditanya, huwa Muhammadun Rasulullah ja'ana bil bayyinati wal huda fa'ajabna wattaba'na huwa Muhammadun salasa. Maka dia menjawab, dia adalah Muhammad Rasulullah yang telah datang kepada kami dengan membawa bukti-bukti dan hidayah. Lalu kami pun menjawabnya dan kami pun mengikutinya. Beliau adalah Muhammad. Dia mengucapkan itu sampai 3 kali. Ini jawaban seorang mukmin ketika di alam barzakh. Dia menjawab dengan tenang. Dia menjawab dengan jelas, yang menunjukkan bahwa ketika di dunia dia senantiasa menjadi seorang mukmin yang yakin dengan apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah dia menjawab dengan jawaban ini, fayuqalu, maka dikatakan kepadanya, nam salihan, tidurlah engkau sebagai orang yang saleh. Pada alimna in kunta lamuqinan bih, sungguh kami telah mengetahui engkau termasuk orang yang yakin dengan apa yang dibawa oleh Rasulullah alaihi salatu wassalam. Wa ammal munafiqu awil murtab, adapun orang munafik atau orang yang ragu dengan apa yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu lagi-lagi perawi ini mengatakan, la adri ayya dzalika qalat Asma. Saya tidak tahu yang manakah yang dikatakan oleh Asma. Apakah kata al-munafiq atau kata al-murtad? Munafik artinya orang yang munafik, yang secara zahir dia menunjukkan dirinya sebagai seorang muslim, namun di dalam batinnya terdapat kekufuran dan pengingkaran. Adapun al-murtad yaitu orang yang ragu terhadap keimanannya, tidak yakin dengan apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fayaqulu, maka orang ini mengatakan tatkala dia ditanya, maka dia hanya menjawab, la adri, saya tidak tahu. Sami'tu an-nasa yaquluna syai'an faqultu, aku mendengarkan manusia mengucapkan sesuatu, maka aku pun hanya ikut-ikutan saja. Aku mengucapkan sebagaimana yang diucapkan oleh manusia, tanpa keimanan, tanpa pembenaran dengan apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Hadis yang disebutkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala ini, di dalamnya kita mendapatkan beberapa fawaid. Di dalam faedah hadis ini menunjukkan bahwa diperbolehkan berdialog dengan orang yang salat, dan itu dilakukan indal hajah, apabila dalam kondisi hajah, dia butuh. Naam. Karena Asma radhiyallahu ta'ala anha, beliau dalam keadaan heran apa yang dilakukan oleh manusia, apa yang terjadi. Beliau tidak menemui kecuali Aisyah, sementara Aisyah sedang sholat. Nah, akhirnya dia pun bertanya kepada Aisyah, ma sya'nun nas? Ada apa dengan manusia? Padahal dia tahu bahwa Aisyah radhiyallahu ta'ala anha sedang sholat. Nah, asal hukumnya orang yang sedang sholat, hendaklah tidak diganggu, tidak disibukkan dengan hal-hal yang lain. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, inna fi sholati la syughla. Sesungguhnya di dalam sholat itu seorang sibuk.
dia sedang bermunajat kepada Rabbnya Allah Tabaraka wa Ta'ala, sehingga tatkala dia berhubungan dengan orang lain, maka dikhawatirkan akan menghilangkan kekhusyuan, menghilangkan konsentrasinya. Namun apa yang dilakukan oleh Asma radhiyallahu ta'ala anha, beliau melakukannya karena hajat, butuh. Naam. Dan di dalam hadis ini pula menjelaskan kepada kita bahwa diperbolehkan bagi seorang yang sholat untuk melakukan gerakan isyarat pada saat dia membalas atau menjawab seseorang. Apakah seorang yang mengucapkan salam kepadanya, maka dia tidak boleh menjawab dengan ucapan. Tidak boleh dia mengatakan waalaikumsalam, namun dia menjawab dengan isyarat. Kalau orang yang mengucapkan salam itu melihatnya, maka cukup dia mengisyaratkan dengan tangannya kepada orang yang menyampaikan padanya salam. Sebagaimana hal ini telah kita jelaskan pada beberapa pertemuan dalam pembahasan Bulughul Maram. Hal tersebut boleh. Nah, atau misalnya mengisyaratkan dengan isyarat yang dipahami, sebagaimana yang dilakukan oleh Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Beliau mengisyaratkan ke atas, dan beliau mengisyaratkan dengan kepalanya, sehingga difahami oleh Asma bahwa Aisyah radhiyallahu ta'ala anha mengatakan na'am, iya, pada saat beliau bertanya kepada Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Dan di dalam hadis ini juga menjelaskan kepada kita bahwa al-isyarah la tubtilu shalat, tidak membatalkan salat, tidak membatalkan salat. Nah, gerakan yang ringan, ya, selama itu gerakan yang ringan yang menunjukkan bahwa dia masih dalam keadaan sedang sibuk mengerjakan salat. Nah, berbeda halnya kalau dia sudah bergerak dengan gerakan yang banyak, isyarat sana sini terus, ya, tangannya ngobrol terus. Nah, misalnya dia sedang berhadapan dengan orang yang bisu, yang tidak paham kecuali dengan bahasa tangan, maka dia ngobrol terus, ngobrol dalam salatnya. Ini membatalkan salat. Nah, adapun sekali lagi indal hajah, apabila itu dibutuhkan, maka hadis ini menunjukkan diperbolehkannya. Dan di dalam hadis ini juga menjelaskan kepada kita bahwa al-isyarah berbeda dengan al-kalam di dalam syariat. Isyarat itu berbeda dengan ucapan, walaupun dengan isyarat difahami semakna dengan makna ucapan, ya. Sebab dengan isyarat, ketika kita mengatakan kepada seorang yang sedang berbicara, ketika kita meletakkan telunjuk di mulut kita, maka maknanya adalah diam, uskut, itu difahami. Nah, tapi di dalam syariah, isyarat yang maknanya diam tidak sama ketika dia mengatakan diam. Tidak sama ketika dia mengatakan diam. Nah, berdasarkan hadis ini pula. Nah, seseorang yang berbicara yang tidak ada hubungannya dengan salat membatalkan salat. Ketika Allah Subhanahu wa taala menurunkan firman-Nya, "Wa qumu lillahi qanitin." Tegaklah kalian salat dalam keadaan qanit, diam. Maka Zaid bin Arqam radhiyallahu ta'ala mengatakan, "Fa umirna bis-sukuti wa nuhina 'anil kalam." Maka kami pun diperintahkan untuk diam dan kami dilarang untuk berbicara di dalam salat. Tidak diperbolehkan.
apabila seseorang mengetahui hukumnya tidak diperbolehkan seorang untuk berbicara dalam sholat, lalu dia berbicara, maka batal sholatnya. Maka batal sholatnya. Misalnya ada seorang datang pada dia lalu bertanya, ada apa? Apa yang terjadi? Lalu misalnya dia mengatakan dengan lisannya, lihat ke atas. Nah, maka sholatnya batal. Apabila dia telah mengetahui hukum berbicara bahwa itu membatalkan sholat. Nah, tapi kalau dia sekedar memberikan isyarat, tidak membatalkan sholat. Oleh karena itu Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, beliau tetap melanjutkan sholatnya. Nah, tapi mungkin ada yang mengatakan boleh jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mengetahui kejadian ini, karena Aisyah di belakang, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang memimpin sholat. Nah, walaupun demikian, namun sebagaimana yang kita ketahui bahwa apa yang terjadi di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada zaman ketika wahyu itu masih terus diturunkan kepada Nabi alaihi salatu wassalam, apabila sesuatu tersebut termasuk perkara yang dilarang, tentunya akan ada teguran, apakah dari Al-Quran atau dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, tatkala tidak ada pelarangan, maka menunjukkan bahwa wahyu mentakrir, wahyu membolehkan. Hal ini seperti apa yang dikatakan oleh Jabir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala anhu dalam riwayat Bukhari dan Muslim. Beliau mengatakan, kunna nazilu ala ahdi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wal Qur'anu yanzil. Law kana syai'un mimma nahana lanahana anhu al-Qur'an. Kami dahulu melakukan azal. Yang dimaksud dengan al-azlu yaitu yakni mengeluarkan sebelum yakni keluar. Ya, jadi dikeluarkan bukan pada tempatnya. Kami dahulu melakukan azal pada zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan Al-Qur'an masih turun. Wahyu belum berhenti. Kata Jabir radhiyallahu ta'ala, kalaulah itu sesuatu yang kami dilarang untuk melakukannya, maka tentu Al-Quran akan turun menjelaskan bahwa hal tersebut adalah perkara yang diharamkan, perkara yang dilarang. Menunjukkan bolehnya. Naam. Maka demikian pula keadaannya apa yang dilakukan oleh Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Kalaulah yang dilakukan oleh Aisyah itu tidak diperbolehkan, tentu akan ada teguran. Tentu Allah mengabarkan kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam tentang apa yang dilakukan oleh Aisyah. Dan tentunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan mengabarkan hal ini, bahwa yang demikian tidak diperbolehkan, namun tidak ada hal tersebut yang menunjukkan bahwa ini termasuk perkara yang diperbolehkan. Dan di dalam hadis ini juga menjelaskan kepada kita disyariatkannya memperpanjang bacaan dalam sholatul khusuf, dalam sholat gerhana. Panjangkan bacaan. Sampai kapan? Sampai gerhana selesai. Sampai selesai gerhana. Dan juga dari hadis ini menjelaskan kepada kita disyariatkannya sholatul khusuf, bahwa sholatul khusuf termasuk di antara sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan sebagian para ulama berpendapat wajib berdasarkan perintah yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dan perintah dari Nabi pada saat terjadi khusuf, maka beliau mengumpulkan para sahabat dan beliau mengatakan as-salata jami'ah. Naam, maka berkumpullah para sahabat dengan ajakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tersebut. Naam. Lalu bagaimana keadaan seorang
apabila terjadi gerhana. Kadang-kadang kita melihat, subhanallah, manusia melihat hal-hal yang seperti itu tidak ada rasa takut. Menyangka bahwa itu adalah kejadian alam biasa. Kejadian alam biasa. Ya. Padahal Allah Subhanahu wa taala menunjukkan tanda-tanda kekuasaannya itu dalam rangka untuk memasukkan perasaan takut ke dalam hati-hati manusia agar mereka segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalaulah Nabi sallallahu alaihi wasallam takut pada saat itu, para sahabat ketakutan, mereka segera menuju masjid. Hal ini berbeda dengan apa yang dilakukan oleh manusia. Terjadi gerhana, malah kumpul, ya, tertawa, berusaha untuk melihat, naam, ya, dan mereka jadikan itu sebagai hiburan, bukan sebagai sesuatu yang memasukkan rasa takut ke dalam hati mereka. Allahul musta'an. Ini menunjukkan ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, keluar dari fitrah. Ya, sebagian mereka kalau ada banjir, tertawa, tawa-ketawa biasa. Nah, ya, maka ini ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, seorang mukmin melihat hal yang seperti itu, dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Menunjukkan gambaran kecil dari gambaran-gambaran hari kiamat. Kita bisa membayangkan gimana kondisi hari kiamat itu. Ya, ketika terjadi gerhana matahari misalnya, yang semestinya pada siang hari sinarnya yang demikian terang, tiba-tiba hilang, lalu tiba-tiba gelap seperti malam, hilang cahayanya. Nah, ini ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, ini adalah salah satu tanda kalau itu terjadi pada saat gerhana. Gimana kondisinya pada saat hari kiamat? Bukan hanya cahaya matahari yang hilang cahayanya, tapi kejadian-kejadian yang lain. Gempa, goncangan yang sangat hebat, gunung berterbangan seperti terbangnya kapas. Naam. Ya. Hancur dunia ini, saling bertabrakan, waliyadzubillah, kengerian yang terjadi pada hari kiamat. Manusia dalam keadaan bingung. Ya. Seorang ibu tidak lagi memperhatikan anak yang dia susui. Seorang wanita yang dalam keadaan hamil karena takutnya, maka dia mengeluarkan kandungannya. Manusia dalam keadaan mabuk, disebabkan karena azab Allah Subhanahu wa taala yang sangat pedih. Hingga hal-hal yang seperti ini, ma'asyiral ikhwah, pada saat terjadinya musibah, harus kita ambil ibrah dari berbagai kejadian tersebut. Karena itu bukan kejadian dan fenomena alam biasa. Ada yang menggerakkan, ada yang telah menakdirkan semua itu, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan di dalam hadis ini juga menjelaskan kepada kita disunnahkannya dan dianjurkannya pada saat memulai berbicara atau berkhutbah atau berceramah, dianjurkan untuk memulainya dengan hamdalah dan memberikan sanjungan-sanjungan kepada Allah Rabbul Alamin, sebagaimana yang diamalkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam di dalam hadis ini. Kata Asma, fa hamidallah azza wa jalla an-nabi sallallahu alaihi wasallam wa asna alaihi. Nabi sallallahu alaihi wasallam memuji Allah dan memberikan sanjungan-sanjungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa saja yang berbentuk pujian kepada Allah itu diperbolehkan. Apakah kita mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin, ya, ataukah kita mengatakan innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuh dan seterusnya, dan ini yang biasa yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun tidak wajib. Tidak wajib kalau seorang ingin mengucapkan khutbah-khutbah yang lain, pembukaan hamdalah yang lain, silakan, diperbolehkan. Karena tidak ada suatu kewajiban untuk mendatangkan lafaz yang khusus. Namun seringnya kita menyebutkan
pada saat kita mulai ceramah ataukah pelajaran memulai dengan innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu dan seterusnya yang dikenal dengan khutbatul hajah. Sebab itu yang sering disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan dilupakan oleh banyak para khutbah. Orang-orang yang berceramah banyak yang lupa dengan sunnah ini, sehingga penting bagi kita untuk sering menyampaikannya agar kemudian diikuti oleh para khutbah, orang-orang yang senantiasa menyampaikan muhadharat dengan memulai dengan khutbah yang disebut dengan khutbatul hajah. Dan di dalam hadis ini juga menjelaskan kepada kita bahwa surga dan neraka itu telah ada, sudah diciptakan, bahkan telah dilihat oleh Rasulullah SAW. Dan beliau mengatakan tidak ada sesuatu yang aku belum melihatnya, melainkan aku telah melihat di tempatku ini sampai surga dan neraka telah dilihat oleh Rasulullah SAW. Surga telah ada, neraka telah ada. Sebagaimana surga telah diciptakan, neraka juga telah diciptakan. Sekarang ini sudah ada. Berbeda dengan apa yang dikatakan oleh kaum Mu'tazilah, di mana kaum Mu'tazilah mengatakan sekarang ini belum ada. Kapan diciptakannya surga dan neraka? Nanti kalau sudah terjadi hari kiamat. Apa alasan mereka? Akal-akalan. Kata mereka bahwa kalau diciptakan sekarang ini surga dan neraka, sementara belum ada penghuninya, berarti sia-sia dong ciptaan Allah itu. Hanya itu aja alasannya. Tidak pakai dalil, tidak menggunakan Al-Quran, sunnah Nabi SAW, akal-akalan. Kalaulah surga dan neraka sudah diciptakan, tapi tidak ada penghuninya, berarti sia-sia. Ya subhanallah, tidak satupun dari ciptaan Allah itu sia-sia. Nah, hikmahnya banyak sekali dari penciptaan surga dan neraka, walaupun belum ada penghuninya. Nah, dan yang menunjukkan surga dan neraka telah ada, termasuk di antaranya hadis ini. Demikian pula dalil-dalil yang lain dari Al-Quran Sunnah. Dalam Al-Quran Karim, Allah Subhanahu Wa Taala ketika menyebutkan tentang surga, Allah Subhanahu Wa Taala menjelaskan bahwa surga itu telah dipersiapkan, uiddat lil muttaqin, dipersiapkan untuk orang-orang bertakwa. Kata dipersiapkan menunjukkan apa? Sudah ada. Ya. Kalau ada seorang misalnya dia memanggil tamunya, silahkan menuju meja makan. Makanan sudah siap. Apa artinya makanan sudah siap? Sudah ada, iya kan? Tinggal disantap. Nah, kalau misalnya dia mengatakan makanan sudah siap atau sudah disiapkan, tapi meja makannya masih kosong, tidak ada, berarti dikatakan kepada orang itu bohong. Kamu bohong. Nah, maka penyebutan uiddat menunjukkan surga sudah. Neraka demikian pula, uiddat lil kafirin, dipersiapkan untuk orang-orang kafir. Nah, demikian pula di antara hikmah diciptakannya surga dan neraka, dan telah ada di mana Allah Subhanahu Wa Taala jadikan itu sebagai kenikmatan ataukah siksaan bagi orang-orang yang berada di alam barzakh. Dalam hadis Al-Bara bin Azib yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, hadis yang panjang sekali, di mana Rasulullah SAW menyebutkan seorang mukmin di alam kuburnya akan diperlihatkan tempatnya dalam surga. Demikian pula orang yang kafir di alam kuburnya akan diperlihatkan tempatnya nanti dalam neraka. Nah, sehingga yang mukmin mengatakan, ya Allah, percepatlah hari kiamat, segerakanlah, karena dia sudah tidak sabar untuk masuk ke dalam surga yang penuh dengan kenikmatan. Sedangkan orang kafir ini, ketika dia melihat tempatnya, maka dia mengatakan, ya Allah, jangan engkau tegakkan hari kiamat. Walaupun di alam kubur dia telah tersiksa, tapi siksaan di akhirat jauh lebih dahsyat. Nah, demikian pula adanya surga dan neraka. Ketika telah disebutkan bahwa surga dan neraka itu sudah ada, maka bagi seorang mukmin
ketika dia meyakini hal tersebut, tatkala dia mengingat tentang surga, maka lebih besar harapannya. Ya, sudah dipersiapkan, sudah ada, sehingga harapan itu lebih besar. Dan ketika disebutkan bahwa neraka pun sudah ada, maka perasaan takutnya lebih besar. Ya, dibanding kalau belum diciptakan. Demikian pula bahwa surga, walaupun belum ada yang menempatinya, namun arwah kaum mukminin itu sudah ada di dalam surga ketika mereka meninggal. Wala tahsabanna alladziina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun. Jangan engkau menyangka bahwa orang yang terbunuh di jalan Allah itu mereka mati. Mereka itu hidup di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mereka senantiasa diberikan rezeki oleh Allah Tabaraka wa taala. Dalam hadis yang diriwayatkan Bukhari, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan ayat ini, Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwa arwah kaum mukminin, para syuhada, mereka itu berada di tembolok burung-burung yang berwarna hijau yang ada dalam surga. Terbang sana kemari, makan dan minum dari buah-buahan, apa saja yang mereka inginkan, dan mereka merasakan kenikmatan. Nah, maka ini ma'asyiral ikhwah rahimakumullah yang menunjukkan bahwa surga dan neraka telah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan di dalam hadis ini juga menjelaskan kepada kita bahwa fitnatul qabr itu sabitah. Ujian di alam barzah, di alam kubur itu benar adanya. Tidak seperti yang dikatakan oleh kaum Mu'tazilah bahwa itu tidak benar. Mereka mengingkari adanya azabul qabr. Hadis-hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam mutawatir menunjukkan adanya. Bagi seorang mukmin mendapatkan kenikmatan. Bagi orang yang kafir, maka mereka merasakan siksaan di alam kubur. Yuthabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabit fil hayatid dunya wa fil akhirah. Allah Subhanahu wa taala mengokohkan bagi orang-orang yang beriman dengan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dalam kehidupan dunianya dan di akhiratnya. Para ulama tafsir ketika menjelaskan dan di akhirat, maknanya adalah di alam barzakh, di mana mereka mendapatkan kenikmatan. Nah, dan tentunya pembahasan tentang fitnatul qabr ini dijelaskan oleh para ulama di dalam kitab-kitab akidah yang menjelaskan tentang akidah ahli sunnah wal jamaah. Dengan demikian alhamdulillah kita telah menyelesaikan pembahasan dari hadis ini. Insyaallah taala kita lanjutkan di pertemuan yang berikutnya dengan memasuki bab yang baru. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Sini ada yang bertanya, bapak saya telah meninggal dunia, ibu saya nikah lagi, bagaimana status istri saya? Apakah mahram bagi bapak tiri saya? Nah, berarti ini adalah suami ibunya. Suami ibunya tersebut apakah mahram bagi istrinya? Jawabannya bukan mahram. Yang mahram adalah mertuanya, yaitu bapak dari suaminya. Itu yang mahram, yang disebutkan dalam surah An-Nisa. Nah, adapun kalau itu bukan bapaknya, tapi suami ibu dari suaminya, maka itu bukan mahram. Apakah anak perempuan bapak tiri itu mahram bagi saya? Dilihat dulu, ya. Nah, ini disebutkan dalam kurung dari istri pertamanya. Apakah mahram bagi si laki-laki yang ini adalah anak dari ibunya? Jawabannya bahwa itu bukan mahramnya. Itu bukan mahramnya, bahkan boleh menikah dengannya. Nah, ya, kecuali kalau misalnya laki-laki ini datang dalam keadaan kosong, tidak punya anak, lalu dia menikah dengan ibunya, lalu kemudian lahir, tentunya yang lahir itu adalah saudara dia, saudara seibu. Nah, tapi kalau dia datang menikah dengan ibunya dalam keadaan dia sudah punya anak, maka anak tersebut bukan mahram bagi dia. Wallahu ta'ala a'lam.
Siapakah di antara asatidzah Ahlus Sunnah di negeri ini yang mempunyai ilmu bacaan Al-Quran, yang mempunyai sanad hingga Rasulullah SAW, di mana beliau muqim? Apakah Ahlul Qura juga mengajarkan ilmu kepada selain Ahlus Sunnah? Saya nggak tahu ya, di mana di Indonesia ini termasuk dari kalangan asatidzah Ahlus Sunnah yang memiliki ilmu qiraah yang sampai kepada Rasulullah SAW. Wallahu ta'ala. Naam. Apakah Ahlul Qura yang mengajarkan ilmunya kepada selain Ahlus Sunnah? Ahlul Qura itu ya, yang datang kepada mereka macam-macam. Nah, ya, yang datang kepada mereka macam-macam. Dari Ahlus Sunnah dan juga mungkin dari selain Ahlus Sunnah. Atau mungkin pada awalnya juga Ahlus Sunnah, atau menampakkan diri sebagai Ahlus Sunnah ternyata bukan dari Ahlus Sunnah. Ya, sebagaimana halnya di kalangan para tabi'in. Ya, di antara muridnya ada yang akhirnya lebih memilih jalan bid'ah daripada jalan sunnah. Seperti Wasil bin Atha, orang pertama yang mengeluarkan pemikiran Mu'tazilah. Dia adalah muridnya Al-Hasan bin Abil Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala. Namun dia tersesat dari jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Apakah seorang dikatakan balik ketika berumur 14 tahun tapi ia sudah mimpi basah? Walaupun 10 tahun. Jadi jangan dipahami 14 itu angka atau 15 tahun ini. 15 tahun itu sebagaimana dikatakan oleh jumhur ulama, tanda satu-satunya tanda. Bukan. Kalau 10 tahun dia mimpi basah, maka dia telah balik. Dia telah balik walaupun belum mencapai 14 atau 15 tahun. Nah, jadi itu salah satu tanda. Nah, yang disebutkan oleh para ulama maksudnya kalau ada seorang misalnya dia tidak pernah mimpi basah, ya, tidak pernah ihtilam. Nah, tambah lagi misalnya tidak tumbuh bulu kemaluannya. Nah, tapi telah mencapai usia 15 tahun. Tidak ada tanda-tanda lain kecuali dia telah masuk usia 15 tahun. Ketika telah masuknya, maka dengan demikian dia telah mencapai usia balik. Dia telah menjadi seorang balik dengan sendirinya, walaupun tanpa ihtilam. Saya kira sampai di sini insyaallah yang kita jelaskan semoga memberikan manfaat. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.